Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darun Najah dari kelas 10-9 nomor absen 11. Saya akan mempresentasikan materi mengenai bab 3 yang berjudul menghindari ria dan sum'ah. Apa sih yang dimaksud dengan ria dan sum'ah? Ria secara bahasa memiliki arti memperlihatkan atau menampakkan, sedangkan secara istilah yaitu memperlihatkan amal kebaikan yang telah kita perbuat kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pujian dari orang lain. Nah, sedangkan sum'ah secara bahasa memiliki arti memperdengarkan, sedangkan secara istilah yaitu memperdengarkan amal kebaikan yang telah kita perbuat kepada orang lain dengan tujuan memperoleh pujian dari orang lain. Ada beberapa contoh perilaku ria, diantaranya yang pertama, ria dalam niat. Contoh ria dalam niat yaitu setelah seorang melakukan amal soleh, ia menceritakan kepada orang lain bahwa ia ikhlas melakukannya dengan niat mendapatkan pujian. Yang kedua, ria dalam perbuatan. Misalkan seseorang menampakkan wajah pucatnya di depan orang lain agar disangka sedang berpuasa. Ada beberapa dampak negatif dari ria dan sum'ah. Yang pertama, merasa kecewa jika tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, merasa tidak puas terhadap amal yang telah dilakukannya. Yang ketiga, amal baik yang telah dikerjakan menjadi sia-sia. Yang keempat, mengurangi simpati orang lain. Dan yang terakhir, tidak mau melakukan amal kebaikan jika tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, bagaimana sih cara agar kita terhindar dari sikap ria dan sum'ah? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal perbuatan baik yang ingin kita lakukan, berusahalah untuk meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang merasa ada yang mengawasi, maka ia akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sikap ria dan sum'ah. Setiap usaha yang kita lakukan untuk menghindari ria dan sum'ah, iringilah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari keduanya. Yang keempat, mengetahui dampak negatif dari ria dan sum'ah. Ketika seseorang mengetahui buruknya dampak negatif dari ria dan sum'ah, maka kita akan enggan untuk melakukan keduanya. Dan yang terakhir, berusaha menyembunyikan amal. Berusahalah sebisa mungkin untuk menyembunyikan amal baik yang telah kita perbuat. Hal tersebut membuat kita terhindar dari sikap ria dan sum'ah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.